Kekuatan sejati bukanlah menguasai orang lain, tapi menguasai diri sendiri. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menegaskan diri Anda dan menunjukkan nilai diri Anda tanpa perlu banyak bicara atau menjelaskan diri Anda, berdasarkan prinsip stoikisme. Ada beberapa kebiasaan penting yang dapat mengubah cara orang lain memandang Anda, menunjukkan kekuatan dan tekad dengan cara yang alami namun berdampak. Saya tidak hanya berbicara tentang kehadiran pasif, tetapi juga tentang sikap, kepercayaan diri, dan bahasa tubuh. Ketika Anda menguasai seni ini, Anda secara alami menyampaikan rasa hormat dan otoritas dengan cara yang tenang, dan ini sangat mempengaruhi bagaimana Anda bertindak dan berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Jika Anda lelah diremehkan dan ingin mempelajari cara praktis untuk menegaskan diri, tanpa menjadi berlebihan atau kasar, tetaplah di sini sampai akhir. Apa yang akan kita bahas di sini mungkin adalah yang Anda butuhkan untuk melihat nilai diri Anda diakui dan dihormati. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa video ini sampai kepada Anda karena seseorang menyukainya dan subscribe channel kami. Jadi lakukan hal yang sama untuk melanjutkan rantai pengetahuan dan pertumbuhan pribadi ini. Ayo mulai. 1. Kontrol diri berbicara lebih keras daripada banyak kata. Kemampuan untuk tetap tenang dan menjaga kontrol atas emosi Anda, terutama dalam situasi sulit, adalah demonstrasi kekuatan batin yang luar biasa. Filosof Stoik, Seneca, menulis bahwa kekuatan sejati tidak ditunjukkan dengan menguasai orang lain, tetapi dengan menguasai diri sendiri. Kontrol diri seringkali berbicara lebih keras daripada pidato atau argumen apapun. Ketika Anda mampu mengendalikan reaksi Anda mengirimkan pesan tentang keseimbangan dan keamanan yang sulit diabaikan. Di dunia yang seringkali mudah terbawa emosi, mereka yang mampu mempertahankan ketenangan menjadi pemimpin alami, seseorang yang bisa diandalkan dalam masa ketidakpastian. Berlatih kontrol diri berarti tidak membiarkan kemarahan, frustrasi, atau ketakutan mengendalikan tindakan Anda. Sebaliknya, Anda bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Anda, apapun keadaannya. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan kematangan, tetapi juga menginspirasi rasa hormat. Lagi pula, kemampuan untuk tetap tenang dalam momen kritis adalah kualitas yang langka dan berharga. Selain itu, kontrol diri mencegah Anda dari dimanipulasi oleh provokasi orang lain. Seringkali, orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri mencoba mengguncang orang lain. Ketika Anda tetap teguh dan tenang, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah goyah, yang dengan sendirinya adalah cara untuk menegaskan diri tanpa perlu menggunakan kata-kata. 2. Percaya diri. Kepercayaan diri adalah dasar dari sikap yang kuat dan terhormat. Dalam stoisisme, kepercayaan diri ini bukan berasal dari keyakinan buta bahwa Anda tak pernah salah, tetapi dari pemahaman mendalam tentang siapa Anda, kemampuan Anda, dan juga keterbatasan Anda. Filosof Stoik, Epictetus, mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, termasuk cara kita memandang diri sendiri dan tindakan yang kita ambil. Percaya diri berarti mengenali bahwa Anda memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk menghadapi setiap tantangan. Ini tidak berarti Anda tidak akan pernah gagal, tetapi bahwa dalam keadaan apapun, Anda selalu memiliki kapasitas untuk belajar, tumbuh, dan beradaptasi. Kepercayaan diri ini tampak dalam berbagai cara, mulai dari cara Anda berbicara hingga cara Anda menghadapi kesulitan. Ketika Anda benar-benar percaya pada diri sendiri, Anda tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain karena rasa aman. Batin Anda berbicara lebih keras. Kepercayaan diri ini terasa dan menginspirasi, memancarkan kekuatan tenang, yang membuat orang lain secara alami menghormati kehadiran dan pendapat Anda. Mengembangkan kepercayaan diri membutuhkan latihan dan introspeksi. Ini menuntut Anda untuk mengenal diri Anda dengan baik, mengenali kelebihan Anda, dan bekerja pada kelemahan Anda. Seorang stoik tidak memusingkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Mereka memusatkan energinya pada apa yang bisa dilakukan,
pada tindakan dan keputusan yang berada dalam kendalinya. 3. Postur, bahasa tubuh, nada suara, dan keaslian. Komunikasi nonverbal adalah salah satu cara paling berdampak untuk menegaskan diri Anda dan menunjukkan nilai Anda. Dalam stoicisme, penguasaan diri juga mencakup bagaimana Anda menampilkan diri kepada dunia. Dan ini jauh melampaui kata-kata yang Anda gunakan. Postur, bahasa tubuh, nada suara, dan keaslian adalah elemen-elemen dasar yang membentuk komunikasi diam-diam yang kuat. Cara Anda secara fisik menempatkan diri Anda di ruang berbicara banyak tentang kepercayaan diri dan keadaan emosional Anda. Postur tegak dengan bahu ke belakang dan dagu sedikit terangkat menyampaikan rasa aman dan kehadiran. Postur ini tidak hanya mencerminkan kekuatan fisik, tetapi juga pola pikir yang seimbang dan penuh tekad. Dalam stoicisme, postur yang teguh adalah simbol ketangguhan, menunjukkan kepada dunia bahwa Anda siap menghadapi tantangan apapun. Gerakan dan gerakan Anda harus disadari dan terkendali. Gerakan tiba-tiba atau tak terkendali dapat menunjukkan kegugupan atau ketidakamanan, sementara gerakan halus dan disengaja menunjukkan kontrol dan niat. Ketika Anda menguasai bahasa tubuh Anda, orang-orang di sekitar Anda merasakan ketenangan dan kepercayaan diri Anda. Dalam konteks stoik, ini berarti berada dalam harmoni dengan emosi dan pikiran Anda, memungkinkan tindakan Anda mencerminkan esensi sejati Anda. Nada suara juga merupakan alat yang kuat dalam komunikasi. Nada yang tenang, tegas, dan jelas menyampaikan otoritas dan kepercayaan diri, sementara nada ragu atau agresif dapat merusak kredibilitas Anda. Dalam stoicisme, idealnya adalah berbicara dengan bijaksana, tanpa didorong oleh kemarahan atau kecemasan. Nada suara yang terkendali mencerminkan semangat yang tenang dan seimbang, karakteristik yang secara alami mengundang rasa hormat. Akhirnya, keaslian adalah benang merah yang menyatukan semua elemen ini. Tidak ada gunanya memiliki postur yang mengesankan atau nada suara yang tegas jika karakteristik ini tidak mencerminkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Menjadi otentik berarti jujur kepada diri sendiri dan orang lain, tidak mencoba menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Stoicisme menghargai integritas pribadi, kejujuran terhadap emosi Anda, dan koherensi antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda ekspresikan. Ketika postur, bahasa tubuh, nada suara, dan keaslian selaras, Anda menjadi kehadiran yang kuat dan tak terbantahkan tanpa perlu meninggikan suara atau berusaha untuk diperhatikan. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang menyampaikan kepercayaan diri dan ketulusan dalam komunikasi mereka. Mengetahui bahwa kualitas-kualitas ini adalah fondasi hubungan yang tulus dan dapat dihormati. 4. Kehadiran yang sadar. Ketika Anda hadir dengan sadar, Anda memancarkan energi yang sulit diabaikan. Orang-orang di sekitar Anda merasakan bahwa Anda sepenuhnya terhubung, menciptakan kesan yang abadi. Kehadiran ini tercermin dalam tatapan Anda, kata-kata Anda, dan postur Anda, menunjukkan bahwa Anda menghargai momen dan interaksi tersebut. Ini dengan sendirinya sudah menunjukkan rasa hormat dan pentingnya. Untuk membudayakan kehadiran ini penting untuk melatih pikiran Anda, untuk fokus pada apa yang Anda lakukan, menghindari gangguan. Bernapaslah dalam-dalam dan pusatkan perhatian Anda pada saat ini. Membawa kembali perhatian Anda kapanpun diperlukan. Ketika Anda sepenuhnya hadir, Anda menangkap nuansa yang mungkin terlewatkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah dan nada suara, yang meningkatkan pemahaman dan respons Anda terhadap situasi. Menunjukkan kehadiran yang sadar adalah bentuk rasa hormat, baik untuk diri Anda sendiri maupun orang lain. Dalam stoikisme, ini berarti menginvestasikan waktu dan energi Anda pada apa yang benar-benar penting tanpa terganggu oleh hal-hal yang sepele. Rasa hormat terhadap diri sendiri ini dirasakan oleh orang lain,
Memperkuat siklus saling menghormati. 5. Integritas. Jujurlah pada diri sendiri dan orang lain. Ketika Anda bertindak dengan integritas, Anda membangun reputasi yang kokoh dan sulit tergoyahkan. Orang tahu bahwa mereka dapat mempercayai Anda karena tindakan Anda konsisten dengan apa yang Anda katakan dan yakini. Konsistensi ini menciptakan rasa hormat alami, tanpa perlu pidato yang rumit atau pembenaran. Kata-kata Anda menjadi tanda Anda, dan itu saja adalah cara yang kuat untuk menegaskan diri Anda. Menjadi jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama dalam mengembangkan integritas ini. Ini berarti mengenali kekurangan dan keterbatasan Anda tanpa mencoba menutupinya atau melarikan diri darinya. Ketika Anda menerima siapa diri Anda sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan dengan cara yang otentik dan berani. Kejujuran internal ini tercermin dalam interaksi Anda dengan orang lain, membuat Anda lebih transparan dan dapat dipercaya. Menjadi jujur pada orang lain, di sisi lain, melibatkan komunikasi yang jelas dan tulus tanpa manipulasi atau kebohongan. Ketika Anda mengatakan kebenaran, bahkan ketika itu tidak nyaman atau sulit untuk didengar, Anda menunjukkan rasa hormat baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Ini tidak berarti Anda harus kasar atau tidak peka, tetapi berbicara dengan jujur dan langsung sambil tetap mempertahankan rasa hormat dan empati. Integritas juga berarti memenuhi komitmen Anda dan bertindak sesuai dengan janji Anda. Dalam stoicisme, kata yang diucapkan memiliki bobot yang besar, dan melanggar komitmen dianggap sebagai cacat karakter yang serius. Dengan memenuhi apa yang Anda janjikan, Anda memperkuat keandalan Anda dan membangun fondasi rasa hormat yang kuat, baik untuk diri Anda sendiri maupun orang lain. 6. Hadir dalam momen secara fisik dan mental. Hadir secara fisik berarti sadar akan tubuh Anda dan lingkungan di sekitar Anda. Ini melibatkan postur, pernapasan, dan hubungan nyata dengan ruang yang Anda tempati. Ketika Anda terlibat secara fisik, Anda memancarkan rasa aman dan stabilitas yang secara intuitif dirasakan oleh orang lain. Kehadiran Anda menjadi lebih solid, lebih sulit diabaikan, dan orang-orang di sekitar Anda merasa bahwa Anda benar-benar terhubung dengan apa yang sedang terjadi. Namun, kehadiran fisik saja tidak cukup. Kehadiran mental sama pentingnya. Ini berarti memfokuskan pikiran dan perhatian Anda sepenuhnya pada aktivitas atau percakapan yang sedang berlangsung. Ketika Anda terbenam secara mental, Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, merespons dengan bijaksana, dan bertindak dengan niat. Pikiran Anda tidak melayang ke kekhawatiran masa lalu atau kecemasan masa depan. Anda sepenuhnya terlibat dalam saat ini. Kombinasi kehadiran fisik dan mental menciptakan kekuatan kesadaran yang luar biasa. Ini membuat tindakan dan kata-kata Anda lebih berdampak karena Anda bertindak dari tempat yang penuh kesadaran. Orang-orang merasakan intensitas ini dan menafsirkannya sebagai tanda rasa hormat dan perhatian. Kemampuan Anda untuk hadir membuat Anda lebih mudah didekati, lebih dapat dipercaya, dan interaksi Anda menjadi lebih bermakna dan mendalam. 7. Ketenangan. Tenang bukan berarti apatis atau tidak tertarik. Sebaliknya, ketenangan sejati adalah aktif dan sadar. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan, untuk merespon dengan bijaksana daripada bereaksi secara spontan. Ketika Anda bisa mempertahankan ketenangan dalam situasi yang menantang, Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda stabil, dapat diandalkan, dan tak tergoyahkan. Ketenangan ini sangat kuat dalam momen konflik atau tekanan. Sementara banyak orang mungkin terbawa oleh stres atau kemarahan, orang yang tenang tetap berkepala dingin, menganalisis situasi dengan jelas, dan merespon dengan seimbang.
Pendekatan ini tidak hanya menghindari kesalahan dan berlebihan, tetapi juga menempatkan Anda pada posisi otoritas alami, karena kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi tegang adalah keterampilan langka dan mengagumkan. Dalam stoikisme, ketenangan dibudidayakan melalui praktik sadar dari kesadaran diri dan kontrol emosi. Ini melibatkan mengenali emosi Anda tanpa dikuasai olehnya dan memfokuskan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah keadaan pikiran yang tidak mudah terganggu karena berakar pada prinsip yang kuat dan pemahaman bahwa banyak hal dalam hidup berada di luar kendali kita. Ketenangan ini juga menciptakan atmosfer kepercayaan di sekitar Anda. Orang cenderung merasa lebih aman dan nyaman di dekat seseorang yang memancarkan ketenangan. Ini membuat Anda dilihat sebagai titik stabilitas di tengah ketidakpastian, seseorang yang dapat dipercaya untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bijak. 8. Miliki kesalahan Anda, akui keterbatasan Anda. Ketika Anda mengakui kesalahan Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda dan tidak takut menghadapi konsekuensinya. Sikap ini menunjukkan integritas dan menciptakan fondasi kepercayaan yang kuat. Orang menghormati mereka yang jujur tentang kelemahan mereka, karena mereka tahu bahwa mereka berurusan dengan seseorang yang tidak berusaha menyembunyikan atau menyalahkan orang lain. Mengakui keterbatasan juga penting. Kita semua memiliki area di mana kita tidak sekuat atau sepengetahuan, dan secara terbuka mengakui ini adalah tanda kerendahan hati dan kebijaksanaan. Dalam stoikisme, menerima keterbatasan diri dipandang sebagai langkah penting menuju pengembangan diri. Ini juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan lingkungan di mana kerentanan dihargai dan pembelajaran terus-menerus didorong. Ini tidak hanya memperkuat hubungan tetapi juga mendorong budaya transparansi dan pertumbuhan bersama. Selain itu, dengan mengakui kekurangan Anda menjadi lebih tangguh. Setiap kesalahan yang diakui dan setiap keterbatasan yang diakui adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Alih-alih terjebak oleh rasa takut akan kegagalan, Anda mengambil sikap proaktif, terus mencari perbaikan. Ketangguhan ini adalah kualitas yang mengagumkan yang membuat orang lain melihat Anda sebagai seseorang yang kuat, bertekad, dan realistis. 9. Jadilah otentik. Menjadi asli itu kuat karena menunjukkan integritas dan konsistensi. Saat Anda otentik, tindakan, kata-kata, dan pikiran Anda sejalan, menciptakan kesan yang kuat dan bisa dipercaya. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang tulus karena mereka merasa mereka berurusan dengan seseorang yang transparan, yang tidak berusaha untuk mengesankan atau memanipulasi. Namun, menjadi otentik membutuhkan keberanian. Di dunia di mana kita sering dipaksa untuk menyesuaikan diri atau memenuhi harapan orang lain, tetap setia pada diri sendiri bisa menjadi tantangan. Tapi justru kesetiaan ini pada siapa diri Anda yang sebenarnya yang menciptakan dampak yang abadi. Keaslian tidak hanya membuat Anda menonjol tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya. Menjadi otentik juga berarti menerima dan merangkul ketidaksempurnaan Anda. Tidak ada yang sempurna dan mengakui ini adalah bagian dari apa yang membuat keaslian begitu berharga. Ketika Anda menunjukkan diri Anda apa adanya, dengan segala kekurangan dan kerentanan Anda menunjukkan kemanusiaan yang menghubungkan Anda dengan orang lain dengan cara yang mendalam dan bermakna. Ini tidak hanya menghasilkan rasa hormat, tetapi juga menciptakan ikatan kepercayaan dan empati. 10. Sabar, dengarkan lebih banyak daripada Anda berbicara. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah tanda penghormatan dan perhatian terhadap orang lain. Ketika Anda memberi ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai perspektif mereka dan benar-benar tertarik pada apa yang mereka katakan. Ini memperkuat hubungan Anda dan membuat orang-orang mempercayai Anda karena mereka merasa didengarkan dan dipahami. Selain itu, dengan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara,
Anda mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dan orang-orang di sekitar Anda. Praktik ini memungkinkan Anda mengumpulkan informasi berharga, mengidentifikasi nuansa, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dalam stoicisme, kebijaksanaan dicapai melalui pengamatan dan refleksi. Kesabaran juga membantu menghindari konflik yang tidak perlu. Seringkali, ketidaksepakatan muncul ketika orang terburu-buru berbicara tanpa sepenuhnya memahami apa yang coba disampaikan oleh orang lain. Dengan berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda dapat menyelesaikan kesalahpahaman sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar, menangani masalah dengan tenang dan jelas. Akhirnya, pendekatan ini adalah bentuk kontrol diri, praktik sentral dalam stoicisme, mengendalikan dorongan untuk berbicara secara impulsif dan mengutamakan, mendengarkan, adalah demonstrasi kematangan dan kebijaksanaan. Ini membuat Anda dipandang sebagai orang yang bijaksana, seimbang dan adil, kualitas yang secara alami menginspirasi rasa hormat dan kekaguman. Saya harap Anda menikmati video ini. Dan karena Anda telah menyaksikan hingga akhir, tulislah kebijaksanaan bersenjata di kolom komentar. Jika Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa lagi.